Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongannya, memohon ampunannya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang mampu menunjukinya. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad hamba dan utusannya. Ibu Ketua Pengajian yang kami hormati, ibu-ibu anggota pengajian Masjid Al-Bayyinah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Sehingga hari ini di masjid yang mulia ini Allah masih mentakdirkan kita untuk bertemu dalam rangka silaturahmi dan taklim bulanan di masjid yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita menuju ke masjid ini, ayunan tangan kita sampai di masjid ini menjadi saksi nanti di yaumil akhir bahwa kita berkumpul untuk melaksanakan taklim fisabilillah di jalan Allah, insyaallah. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa sebulan itu begitu berlalu dengan cepatnya. Bulan kemarin tidak terasa sekarang ternyata sudah 1 bulan juga dari bulan kemarin. Begitulah perputaran waktu. Semakin lama semakin tidak terasa perputarannya. Tapi walaupun tidak terasa, setiap detik demi detik waktu itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 24 jam yang Allah berikan kepada kita akan kita pertanggungjawabkan kemana saja waktu itu kita pakaikan. Harta yang kita miliki akan ditanya nanti di yaumil akhir kemana saja harta itu kita pergunakan. Ilmu yang sedang kita pelajari nanti akan kita pertanggungjawabkan. Dikemanakan ilmu yang sudah, apakah diamalkan apa tidak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah. Di antara sekian banyaknya manusia atau orang yang beriman, ibu-ibu dipilih oleh Allah untuk datang ke masjid ini. Ibu-ibu ini orang-orang pilihan Allah, Bu. Jadi jangan merasa berkecil hati, tetapi bersyukurlah kepada Allah, hari ini ibu-ibu dipilih oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid ini. Karena duduknya kita di masjid ini, malaikat-malaikat mengembangkan sayapnya memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk bulan ini kita lanjutkan dulu kajian kita yang bulan kemarin, yaitu amalan-amalan ringan yang berpahala besar di sisi Allah. Bulan kemarin yang pertama adalah amalan yang ringan namun pahalanya besar, yaitu zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu sering kan Bu kita ucapkan kan Bu ya. Nah, itu amalan yang luar biasa Bu, yang pahalanya sungguh besar di sisi Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, tsaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim.
Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dua kalimat yang ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan dan dicintai Allah yang Maha Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu Bu, satu. Kalimat subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, Maha suci Allah yang Maha agung. Kita amalkan itu setiap hari. Insya Allah itu adalah kalimat yang dicintai oleh Allah. Kalau kalimat-kalimat dicintai oleh Allah, otomatis tuh orang yang mengucapkan kalimat-kalimat itu sudah otomatis dicintai oleh Allah. Bukankah sekarang ini tujuan kehidupan kita hanya mahabbah ilallah, mencari cintanya Allah? Betul tak Bu? Sekarang ini kita sudah mulai fokus. Kalau umur kita sudah 50 tahun ke atas, itu kita mulai mengarah kepada mengharapkan cinta Allah. Dunia sudah mulai sedikit demi sedikit kita tinggalkan, walaupun tidak seluruhnya. Tapi sudah mulai Bu. Contohnya apa Bu? Ibu terasa nggak ya? Contohnya misalnya kita sudah senang ke masjid. Itu pertanda tuh Bu. Pertanda bahwa kita itu dicintai oleh Allah. Ringan kaki kita menghadiri pengajian-pengajian. Itu kan nikmat yang luar biasa, yang tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang, tapi diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dan ibu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, insya Allah. Itu yang pertama ya Bu, melafalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kapan sebaiknya kita lakukan itu Bu? Kapan saja Bu. Lagi duduk diam baca subhanallah, subhanallahil azim. Lagi ngantri Bu, jangan ngomel-ngomel, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Di lampu merah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kapan saja Bu dilakukan? Kapan saja. Yang kedua, wudu dengan sempurna dan membaca doa. Dulu kita sudah pernah belajar tentang wudu. Wudu yang kita lakukan itu bukan hanya wudu ketika kita mau sholat. Kalau mau sholat itu pasti kita berwudu, karena tidak sah sholat seseorang tanpa berwudu. Tapi wudu ini adalah bagaimana kita bisa menjaga wudu kita. Mau tidur wudu, mau pergi jalan wudu, mau kita ke kamar mandi wudu. Jadi membiasakan berwudu walaupun tidak mau sholat. Tidak mesti wudu itu setiap kita mau sholat. Setiap kita ke kamar mandi wudu. Misalnya malam kita terbangun, wudu. Dengan berwudunya itu nanti akan ada panggilan untuk sholat. Kan sudah wudu, tanggunglah sholat sekalian. Akan ada panggilan untuk sholat. Jadi wudu dengan sempurna dan membaca doa. Ibu mungkin sudah hafal ya doa sesudah wudu. Nah itu dianjurkan oleh Rasulullah. Itu kan sebetulnya dengan sesudah wudu kita baca apa Bu? Doa sesudah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Doa sesudah itu ringan, sesudah wudu kita ucapkan itu, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang berdoa sesudah wudu, maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Itu hadis riwayat Muslim. Maka pentingnya kita menjaga wudu. Allah sediakan 8 pintu surga, kita tinggal pilih Bu. Nak masuk dari mana, kan enak tuh Bu.
Nah, jadi itu ya amalan wudhu yang sempurna dan membaca doa sesudah wudhu. Wudhu kita mau sholat kita sempurnakan. Kita membasuh muka sambil berdoa di dalam hati. Ya Allah, kan dibasuh muka. Membasuh muka itu cerahkan nanti wajah. Ya Allah, cerahkan wajah hamba nanti di yaumil akhir. Membasuh tangan, ya Allah, gugurkan tangan dosa-dosa tangan ini. Membasuh kepala juga begitu. Membasuh telinga juga, membasuh kaki juga. Jadi kita kan mensucikan diri kita dengan berwudu. Dengan mensucikan diri kita mau berwudu, makanya kita sahnya sholat kita itu adalah berwudu. Kita dalam keadaan suci. Nah, kalau setiap waktu kita dalam keadaan suci, mau tidur kita berwudu, mau pergi kita berwudu, kita dalam keadaan suci, insya Allah malaikat-malaikat akan menjaga kita di sepanjang waktu. Nah, itu tadi Bu, pahalanya sungguh luar biasa. Allah sediakan 8 pintu surga, kita tinggal pilih mau masuk dari mana. Bagi orang-orang yang menjaga wudunya. Itu yang kedua ya Bu, berwudu dengan sempurna dan membaca doa. Yang ketiga, membaca ayat kursi setiap selesai sholat dan ketika hendak tidur. Nah, kalau kemarin kita baru membaca ayat kursi sesudah sholat, sudah kita amalkan. Sekarang kita tambah amalan kita Bu, membaca ayat kursi sebelum tidur. Jadi sebelum tidur kita berwudu dulu, terus membaca Qul huwallahu ahad al-ikhlas, lanjut dengan ayat kursi. Kira-kira berat gak Bu ya? Nah, kalau sudah hafal gak berat Bu. Kalau sudah hafal gak berat. Kadang kan Bu, mata ini kan lama kan Bu bisa tertidur. Ibu tahu gak jam berapa Ibu bisa tertidur? Ibu tidur jam berapa kalau malam Bu? Gak ada kita yang tahu pasti jam berapa kita tertidur. Jadi kita kadang-kadang mulai berbaring mungkin jam 10, tapi yang pas kita tertidur itu kita ada yang tahu. Begitu juga ketika kita terbangun. Kenapa? Karena yang menidurkan dan membangunkan kita itu adalah Allah. Sehingga kita tidak tahu. Yang menidurkan dan membangunkan kita itu adalah Allah. Maka mari kita amalkan ini Bu, karena Allah itu begitu dekat dengan kita. Nah, jadi sebelum tidur kita amalkan berwudu, kita amalkan surat Al-Ikhlas, kita amalkan ayat kursi. Ayat kursi. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat wajib, niscaya tidak akan ada yang menahannya masuk ke surga melainkan kematian. Begitu dekatnya membaca ayat kursi. Ayat kursi, apapun aktivitas kita, kalau ayat kursi itu sudah hafal, maka mari kita amalkan. Kemudian yang belum lagi ya, kemudian adalah bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bersolawat di dalam sholat ada solawat kan Bu? Allahumma salli ala, waktu kita tasyahud awal, tasyahud akhir itu kan ada solawat. Solawat di dalam sholat maupun di luar sholat itu kan bersolawat. 1 kali kita bersolawat kepada Rasulullah, 10 kali Allah bersolawat untuk kita. Kalau kita banyak bersolawat, apalagi di waktu hari Jumat, kita membiasakan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu juga ketika kita menyebut nama Nabi atau kita mendengar orang menyebut nama Nabi, maka biasakan bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat. Jadi siapa yang bersolawat kepada Rasulullah 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkat untuknya 10 derajat tingkatan. Luar biasa. Ini hadis riwayat An-Nasai. Ini hadis-hadis sahih Bu. Jadi ketika sholawat kita amalkan, itu bisa untuk manfaatnya banyak sekali.
penenang jiwa. Coba Bu, kalau kita karaokean Bu, Bu suka karaokean nggak? Kalau karaokeannya sholawat merdu, terus dengan karaokeannya nyanyi pop, mana yang lebih menyejukkan Bu? Sholawat. Berarti sholawat itu adalah kebutuhan jiwa kita, kebutuhan ruh kita. Kalau masih usia gini masih juga nak dangdutan dah Bu, mending kita sholawatan ya Bu. Kalau ada yang masih tersisa jiwa-jiwa seninya yang suka nyanyi daripada dangdutan Bu, mari bersolawatan. Insya Allah salawat itu bermanfaat untuk kita. Itu ya Bu, jadi bersolawat. Solawat itu yang bagaimana solawatnya? Boleh yang pendek, boleh yang panjang. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dalam sholat kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai selesai. Kalau kita mau Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Apalagi kalau kita wiridkan Bu, setiap hari kita wiridkan semampu kita, mampu 10, mampu 40, mampu 100, diwiridkan 24 jam sehari semalam. Bisa gak kita sisihkan sedikit waktu kita untuk mewiridkan sholawat kepada Rasulullah SAW? Karena sekarang kita bersolawat, hasilnya nanti akan kita petik nanti di yaumil akhir. Rasul yang akan memberikan kita syafaat di saat tidak ada syafaat selain syafaat dari Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ya Bu, bersolawat. Kemudian berikutnya adalah membaca zikir ketika masuk pasar. Nah ini Bu, membaca zikir ketika masuk pasar. Kalau kita masuk pasar biasanya masuk gitu dah Bu. Mulai dari ini kita udah masuk pasar, kita udah mikir apa nak dibeli dah Bu. Nah, sibuk dengan apa yang nak dibeli lah, matonya lah nengok-nengok. Nah, maka Rasulullah mengajarkan kita untuk berzikir ketika masuk pasar. Apa zikirnya Bu? Gampang. Yang biasa kita ucapkan tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk baca. Itu kan juga mau tidur juga dianjurkan baca, bangun tidur juga dianjurkan membaca itu. Itu ringan, tapi kadang-kadang kita lupa bacanya. Nah, itu Bu. Jadi inilah gunanya kita melakukan pengajian. Dari bulan ke bulan tuh bertambah amalan kita. Amalan-amalan ringan kita bertambah. Kalau ini sebulan yang lalu udah amalan baru bisa istighfar, bagus. Alhamdulillah. Bulan ini kita tambah lagi, setiap masuk pasar kita baca doa. Kemudian setiap mau tidur kita udah ada amalan kita. Jadi mau tidur sudah ada amalan, mau masuk pasar sudah ada amalan, bangun tidur sudah ada amalan kita. Di waktu-waktu senggang sudah ada amalan kita. Apalagi Bu, gak ada lagi yang bisa kita cari selain kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah cita-cita akhir kita adalah surga kan Bu? Betul tak Bu? Cita-cita terakhir kita cuma surga. Gak lagi kita pengen mobil Bu. Gak lagi pengen kita baju-baju baru, baju jazilah, baju yang tergantung di kamar itu yang dipakai. Tidak lagi kita nak bersepatu tinggi, kaki lah mulai sakit Bu, ya kan? Tidak lagi kita nak tas-tas branded, jadilah tas yang ado, yang penting isinya banyak. Bila orang menyodorkan infak, aduh, nak diinfakkan kan gitu Bu. Nah, kalau kita udah satu misi seperti ini tuh, misinya cuma satu tuh. Misinya yaitu mengharapkan ridha Allah. Satu cita-cita kita. Cita-cita kita adalah masuk surga, itu aja. Mudah-mudahan Bu, dengan kita selalu ngaji, dengan selalu mengamalkan sedikit
sedikit demi sedikit Allah bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita. Karena pintu-pintu kebaikan itulah nanti yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Amin. Itu ya Bu. Jadi membaca zikir ketika masuk pasar. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian apa kata Rasulullah SAW dalam hadisnya? Barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca doa yang tadi, maka Allah catat untuknya 1.000.000 kebaikan. 1.000.000 Bu. 1.000.000 kebaikan. Allah hapuskan 1.000.000 keburukan. Allah angkat 1.000.000 derajatnya. Nah Bu, di pasar itu sebetulnya kan Bu, pasar itu sebetulnya tempat-tempat yang disenangi setan ya Bu ya. Pasar dari tempat kecil. Iya. Pasar itu tempat yang disenangi oleh setan. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa untuk melindungi diri kita dari keburukan-keburukan yang ada di pasar. Tuh, mudah-mudahan bisa kita amalkan ya Bu. Berikutnya adalah Bu, mungkin ini juga udah kita laksanakan, itu salat 2 rakaat sebelum subuh. Salat fajar, salat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu hadis Muslim, hadis sahih. Sholat sunnah saja Bu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ibu bisa bayangkan nggak sholat subuhnya? Itu sholat sunnahnya aja tuh. Sholat sunnah qabliyah subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Bagaimana itu nilai sholat subuh yang kita laksanakan pada waktu subuh itu? Luar biasa. Makanya kata Rasulullah, jika ada orang mendengar azan di waktu subuh, kalau bisa merangkak dia di masjid, kan gitu. Saking besarnya pahalanya sholat subuh. Nah, sholat qobliyah subuh aja udah luar biasa. Nah, oleh karena itu, maka janganlah kita tinggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Begitu juga dengan sholat-sholat sunnah rawatib lainnya. Yang berikutnya Bu, yang berikutnya adalah mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Nah, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Apa saja? Ayo kita ke masjid, ayo kita bersih-bersih siring, ayo kita jalan-jalan ayo kita menengok tetangga yang sakit, dan lain sebagainya. Mengajak orang berbuat kebaikan, kita akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahalanya. Begitu juga Bu, ketika kita mengajak orang berbuat keburukan, kita dapat dosanya orang yang berbuat. Jadi dulu kita udah pernah ada namanya amal jariyah, ada dosa jariyah. Maka dalam mengajarkan kebaikan atau dalam memberikan contoh, maka jangan sampai kita menjadikan diri kita itu sebagai dosa jariyah bagi orang lain. Ketika kita mengajarkan suatu keburukan, dia lakukan sepanjang hidupnya itu pula lah kita mendapatkan imbalan dosanya. Begitu juga dengan kebaikan. Ketika kita mengajarkan suatu kebaikan, dilakukan oleh orang lain, kebaikan yang kita ajarkan itu, insya Allah pahalanya juga akan mengalir kepada kita. Itu namanya amal jariyah. Amal jariyah. Jadi kalau amal jariyah itu Bu, kan ada 3. Amal jariyah itu yang pertama dalam bentuk materi. Misalnya kita punya duit bangun masjid. Jadi amal jariyah, selama masjid ini dipakai, selama orang sholat di situ, pahalanya ngalir ke kita. Kita cuma bisa menyumbang karpet untuk sholat, selama karpet ini dipakai, mengalir sama kita. Kita nyumbang Al-Quran, selagi Al-Quran itu dipakai, huruf demi huruf itu akan mengalir pahalanya untuk kita. Itu namanya amal jariyah. Tapi juga ada ilmu yang bermanfaat.
saling tadarusan, ngajarin ngaji. Terus diamalkan oleh teman-temannya. Diajarkan mana yang benar, mana yang salah dalam baca Al-Quran. Dia diamalkan, itu menjadi sedekah jariah untuk kita. Nanti kalau kita udah meninggal, orang masih ngaji dan masih mengamalkan kajiannya, insya Allah pahalanya akan mengalir ke kita tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Nah, hati-hati kita Bu, jangan ada sampai kita meninggalkan dosa jariah. Mudah-mudahan kita bisa menanamkan amal-amal jariah kita, amal-amal soleh kita yang bisa membantu kita nanti di alam sana ketika tidak ada bantuan lain lagi. Kalau kita sudah meninggal kan kita nggak perlu bersolat lagi, nggak perlu sedekah lagi, nggak perlu puasa lagi, nggak akan haji lagi. Tapi ketika kita sudah meninggal, kita akan memetik apa yang kita lakukan sekarang ini. Apa yang kita perbuat selama di dunia ini, itulah nanti akan kita petik, nanti akan menemani kita nanti di alam barzah. Kita biasa ngaji, Al-Quran itulah menemani kita. Kita biasa sholat sunnah, pahala sholat sunnah itulah yang akan menemani kita. Pernah kisah orang mati suri. Ya, mati suri itu dia matinya cuma 1 jam, tapi rohnya udah dibawa kemana-mana. Nah, ada cerita kemarin itu yang ini kisah nyata. Dia mati suri, kemudian dia masuk ke dalam kubur. Kemudian di kuburan itu dia melihat orang-orang yang diazab itu dia lihat. Tapi ada seorang pemuda yang selalu mendampinginya. Ketika dia tanya, kamu ini siapa? Dia jawab, aku adalah Al-Quran yang kamu baca. Aku adalah sedekahmu yang kamu sedekahkan. Dikawanin dia kemana-mana sama amal dia itu. Nah, ketika dia tersadar itu ketika dia melihat orang diazab mau dipotong potong tangan. Nah, kemudian ketika dia udah mulai segitu, dia teringat zikir yang biasa dia ucapkan di dunia. Dia ucapkan zikir yang biasa dia ucapkan. Kemudian dia terbangun. Jadi dia terbangun itu dalam keadaan berzikir. Kalau misalnya nggak ada kalimat-kalimat yang melekat pada dirinya waktu itu, nggak tahu itu. Coba kalau seandainya itu terjadi sama kita, apa yang kita ucapkan? Di depan mata kita nggak, orang dibunuh, orang potong tangan, ditusuk besi, ada yang dibakar pakai besi panas. Coba sekarang aja kalau kita lihat orang kita membunuh anjing aja nggak tega kan Bu? Pernah Bu nengok anjing dibunuh itu pakai apa tuh? Pakai yang pedang itu ya Bu ya, yang runcing itu. Jadi kalau ditusuk supaya enggak disembelih gitu, nah tapi ditusuk terus dicopot pelan-pelan biar darahnya bisa ditampung. Itu pernah lihat seperti itu. Itu aja nggak tega kita lihatnya. Apalagi kalau kita lihat manusia-manusia yang diazab oleh Allah. Nah, tapi itu menjadi pelajaran yang berharga baginya. Pernah dulu diwawancara di televisi, semenjak itulah dia semakin kuat keyakinannya bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan kita pertanggungjawabkan ketika kita sudah meninggal. Jadi itu ya Bu, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Maka jangan segan-segan Bu mengajak kawan-kawan, ayo kita pengajian, ayo kita sholat ke masjid. Mau dilakukan atau enggak, kita tetap mendapatkan pahala Bu. Ya kalau dia dilakukan, kita dapat pahala double. Kita mengajak aja kita sudah mendapatkan pahala. Ringan kan Bu? Ayo kita pergi, mau dia ikut mau enggak, itu enggak urusan kita. Urusan kita adalah mengajak. Karena itu tadi, yang bisa memberi petunjuk itu hanyalah Allah. Jika Allah memberikan seseorang petunjuk, tidak ada orang lain yang akan bisa menghalanginya. Begitu juga kalau Allah mau menyesatkan orang lain, tidak ada seorang pun yang bisa menunjukinya. Apakah itu keluarga kita atau siapapun, itu hanya kuasa Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah beristighfar untuk kaum yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi istighfar itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga memintakan ampun untuk kaum muslimin lainnya.
Makanya kan ada tuh wali jami'il muslimina wal muslimat, kan gitu Bu, wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu doanya untuk kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan. Kita mohonkan ampun juga. Jadi ketika kita berdoa jangan hanya mikirkan diri kita, tapi kita doakan juga orang-orang, baik orang-orang yang kita kenal maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, itu namanya ketika kita mendoakan orang lain, doa itu akan kembali ke kita. Akan kembali ke kita. Kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, kebaikan itu akan kembali ke kita. Begitu juga keburukan Bu, makanya kita nggak boleh mendoakan orang lain yang buruk-buruk, maka keburukan itu juga akan kembali ke kita. Walaupun sakitnya nanti kita ada orang lain Bu, janganlah sekali-kali kita mendoakan keburukan untuk orang lain, karena keburukan itu akan balik ke kita. Nah, kalau sakit hati kita, perbanyak aja istighfar. Astagfirullahaladzim. Lebih baik seperti itu daripada kita mendoakan keburukan untuk orang lain. Jadi Bu, makanya kata Rasulullah, barang siapa yang meminta ampun untuk kaum beriman, baik laki-laki maupun perempuan, maka niscaya Allah akan menuliskan baginya di setiap laki-laki dan perempuan itu satu kebaikan, sebanyaknya untuk balik kebaikannya untuk kita. Kan umum itu doanya, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, banyak itu, gak disebut itu. Nah setiap itu pula kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada kita. Nah itu pentingnya kita berbicara atau mendoakan orang lain dalam kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Udah banyak tuh Bu, udah berapa tuh Bu? Nah berikutnya adalah menjawab azan dan membaca doa setelah azan. Menjawab azan, baik kita lagi duduk di masjid atau kita di mana mendengar azan. Makanya kalau kita mendengar azan berhenti. Kalau kita lagi ngaji gimana? Berhenti ngajinya, dengarkanlah azan. Lebih utama mendengarkan azan dan menjawabnya. Menjawab azan dan membaca doa sesudah azan. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengar azan kemudian dia membaca doa. Doa sesudah azan berapa kan Bu? Doa sesudah azan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wa fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Dianjurkan oleh Rasulullah ketika kita mendengar sesudah azan, kita berdoa sesudah azan. Ketika kita mendengar azan, kita dianjurkan untuk mengikuti bacaan muazin. Dianjurkan mengikuti bacaan muazin, kecuali pada hayyalas shalah dan hayyalal falah. Yang lainnya kita ikutin. Nah, jadi kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa sesudah azan, maka ia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari akhir. Nah Bu, kan dua Bu yang perlu kita dapatkan. Apa Bu? Dua hal yang perlu kita dapatkan. Yang pertama, rahmat dari Allah. Karena masuk surga itu adalah atas rahmat dari Allah. Yang kedua yang kita harapkan adalah syafaat dari Rasulullah di yaumil akhir nanti, di mana tidak ada syafaat selain syafaat dari Rasulullah. Jadi dua hal itu Bu yang kita kejar sekarang ini, rahmat dari Allah dan syafaat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu marilah kita lakukan amalan-amalan kecil ini yang nilai pahalanya sungguh sangat luar biasa. Kita biasakan. Ya semampu kita, mana yang mampu kita laksanakan. Kita laksanakan. Kita mampunya baru misalnya baca surat ayat kursi, kita baca ayat kursi. Tapi berkis terusan.
Karena amalan yang dicintai oleh Rasulullah itu adalah amalan kecil, tapi kita kerjakan secara terus-menerus. Kita baru hafal Qul huwallahu ahad, amalkan itu. Mau tidur kita baca, setiap hari kita baca. Kita sudah mampu beristighfar, Kita mampu bertasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu pahalanya ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang kecil ini bisa mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah dan bisa mengantarkan kita ke surga Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Bu materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan bisa menjadi amalan untuk kita semua, terutama bagi yang menyampaikan ini Bu. Yang menyampaikan juga sedang berjuang untuk mendapatkan rahmat Allah dan berjuang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bu jika ada kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.